Seperti kita sampaikan tadi, dipersilakan. Mungkin ibu-ibu ini karena sasaran ceramah pagi ini banyak menyasar ke ibu-ibu, pengalaman-pengalaman harian. Dipersilakan, mungkin ada yang rasanya yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Silakan Ibu, kalau ada yang bertanya baik terkait tema kita pada pagi hari ini, ataupun ada yang galau, ada yang menjanggal di hatinya, boleh silakan bertanya. Boleh. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz telah memberikan kesempatan kepada kami. Yang ingin kami pertanyakan Ustaz mengenai kematian tadi, itu kan pengumuman biasanya melalui speaker atau mic yang di atas Ustaz ya. Nah, menurut Ustaz tadi kita di sana kamu hadir. Yang kami tanyakan Ustaz, ini kan rumah ini di tengah-tengah dan masjid di sekitar kami ini banyak Ustaz. Jadi setiap kali ada pengumuman macam itu, kami mendengarnya, sedangkan kami tidak tahu itu yang meninggal itu siapa dan alamatnya macam di mana. Nah, dengan adanya macam itu kan kami tidak bisa datang Ustaz. Dan kebanyakan di antara ibu-ibu ini kalau tidak kenal kami tidak datang. Nah, macam mana itu kira-kira Ustaz yang harus kami lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagus pertanyaannya. Karena kita ini hidup di kota media, Bu ya. Di mana-mana ada masjid, di mana ada musola. Kadang mohon maaf tidak tahu pengumuman dari tadi yang mana. Jadi yang diwajibkan di sini, mohon maaf Ibu, kalau yang didengar pengumuman tadi dari masjid yang biasa kita gunakan untuk sholat lima waktu. Contoh Ibu biasanya sholat di masjid raya, masjid skip raya ini. Jadi kalau ibarat ada pengumuman dari masjid ini terdengar oleh Ibu dan Ibu tahu dengan jamaah tersebut, walaupun dia tidak saling kenal, tidak saling yang namanya saudara seiman tadi tidak mesti harus akrab, tapi tahu oh si A itu, oh si B itu meninggal dunia, maka berkewajiban kita datang memenuhi hak satu sama lain. Tapi kalau pengumuman tadi datang dari sekitar masjid yang mungkin mohon maaf tidak pernah kita berjamaah di situ, tidak kata kewajiban kita untuk datang, apalagi kita tidak kenal dengan jamaah yang meninggal dunia tersebut. Tapi kalau ibarat ada jamaah yang biasa kita kenal, apalagi kawan kita majelis taklim ataupun biasa kita sholat berjamaah di masjid raya Sekip ini, kita tahu dengan ibu tersebut ataupun kita dengar siapa yang meninggal dunia tadi, oh ibu itu fulan bin fulan, biasanya sholat di mana? Di masjid raya jamaah kita, maka wajib kita datang walaupun kita tidak tahu dengan ini. Kenapa? Karena sudah diikat dengan jamaah sholat lima waktu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ibaratnya kita tidak kenal ataupun tidak tahu dari masjid mana, tapi kalau kita tidak kata kewajiban datang, tapi kalau kita tahu pengumuman tadi dari masjid raya Sekip ini, kita biasa sholat di sini, maka kalau ada waktu luang maka penuhi kewajiban antara muslim yang satu dengan yang lainnya tadi. Selebihnya kalau tidak kenal di masjid-masjid yang lain, tidak kata kewajiban kita untuk datang. Seperti itu. Ada lagi ibu-ibu mungkin? Silakan, atau bapak-bapak ada? Silakan. Ada ibu-ibu dulu. Oh ada ibu, boleh silakan. Siapa? Ya mumpung belum ditarik mic aja. Ya aja. Aja. Jangan ragu-ragu. Apapun Bu, tidak mesti terkait tema kita pada pagi hari ini, boleh. Kalau tidak sedang. Aku nak nanya dulu. Habis, nah silakan. Dari sini ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustaz, jadi ada yang ganjil lah. Jadi kita ini kalau suami istri ini di zaman yang serba digital ini, kadang-kadang kalau kita lagi belanja itu kan bayarnya pakai kartu kan. Nah, ada tempat-tempat yang tidak pakai kartu misalnya. Karena kita suami istri, jadi pinjam dulu kita bayar untuk uang cash. Nah, yang cerita minjem ini sering kiri kanan ini sering minjem tapi tidak pernah balik. Nah, ini apakah ini akan menjadi dosa kecil yang terus menerus atau karena ini suami istri tidak ada karena uangnya kan ya seperti itu kira-kira. Terima kasih. Jadi hadis Rasulullah SAW mengatakan uang harta suamimu adalah harta
Iya, semangat. Harta suami adalah harta istri, dan harta istri bukan harta suami, wajib jadi dibayar wajib. Semangat ibu, naik belangkan bukan ya. Tadi kamu pernah ceramai kalau marahi, sekarang aku bilangkan. Jadi cak mana Ustaz, kadang mohon maaf memang banyak kejadian seperti itu Pak Cie. Kadang yang ibu-ibu ini kalau belanja lebih simpel, dia pakai kartu, atau lakinya yang pakai kartu, atau bininya yang pakai kartu, apapun itu, ataupun pakai kiris. Zaman sekarang kan tinggal nyeken baik gitu, pakai debit apa segala macam. Jadi kalau ibaratnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, setiap hal yang dimiliki oleh suami itu adalah haknya seorang istri. Apapun itu, selama dia masih terikat dengan hubungan pernikahan. Tapi kalau yang punya istri itu belum tentu punya suami. Nah, lantas apakah itu bisa menjadi dosa-dosa kecil yang kemudian mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala? Ini balik lagi ke hati ibu-ibu. Laki kamu dapat duit yang kamu punya, kamu pegang belanja itu dari laki kamu tuh lah. Ya, jadi kalau ibaratnya ada laki kita di pinjaman, yo ikhlas-ikhlas kebaik, jangan sampai jadi dosa lagi, Maksud aku lah kamu untuk rumah tangga, Ini aku jelaskan ini berdasarkan hadis baik. Ya, di hadis Rasul itu jelas mengatakan apa yang harta suami punya istri, yang punya istri bukan punya suami. Maka untuk wanita-wanita yang bekerja, yang mohon maaf bahasa itu wanita karir, niatkan begawi tadi itu adalah sedekah, bukan mencari nafkah. Kalau laki ini beda Bu, kalau kami ini suami ini beda. Walaupun cuma 1.000 perak yang kami berikan kepada Anda, kepada istri, itu sebutnya nafkah. Walaupun cuma sedikit, tapi sebanyak apapun yang kamu hasilkan ibu-ibu di luar sana, gaji kamu lebih besar dari laki ya. Nah, ibu-ibu itu gaji bini lebih besar daripada lakinya. Sebanyak apapun kamu berikan kepada seorang suami, maka bukan disebut dengan nafkah. Karena nafkah itu kewajiban dari seorang suami. Maka niatkan cak mana Ustaz supaya karir kamu bagus, rezeki kamu lancar. Kalau kamu pegawai, niatkan sedekah kepada seorang suami, kepada seorang anak ataupun keturunan kita. Jadi kalau kita niatkan sedekah bukan mencari nafkah, masuk ibu ke hadis riwayat dari Al-Qur'an, dari firman Allah SWT, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Diibaratkan harta yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita infak dan sedekahkan di jalan Allah, maka akan berlipat ganda pahalanya. Bagaikan menanam sebutir benih, lahir 7 tangkai, dari 7 tangkai ratusan butir, dan ratusan butir lahir ribuan kebaikan. Jadi kalau ada laki kita minjem duit ataupun harta dari gaji kita, ikhlaskan bayar. Jangan berutuhan, enggak pinjam terus nanti modalnya. Nah, itulah masuk, mohon maaf lah, termasuk dosa lisan dari seorang istri menjadi dosa bagi seorang suami. Saling tutup ya, laki tidak kasih duit, lagi butuh, bini yang nafkahi, yang injuk duit, bininya lagi saro, kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi. Jadi saling tutup menutupi dalam hal kebaikan. Jangan sampai apa yang kita anggap remeh tadi kemudian menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak Haji, Jadi pertanyaan kedua sangat bagus. Silakan kalau ada yang ketiga. Hanya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, yang terkait di lingkungan sosial kan kadang ada yang non muslim yang mengucapkan Assalamualaikum atau juga mendoakan kita, bagaimana sikap kita, atau menjawab, atau kalau mereka mendoakan kita mengaminkan. Jadi bagus juga. Jadi sebenarnya karena banyak masalah salam yang kami skip. Nah, ini selalu termasuk karena tempat kita ini namanya skip, jadi banyak yang kena skip. Banyak yang kami lewatkan karena keterbatasan waktu. Jadi yang pertama dulu sebelum ke masalah non muslim, kalau kita ini berpapasan di jalan, ada si uang, aku ibaratnya berjalan di simpang skip ini, bertemu dengan jamaah yang banyak, maka aku mengucapkan salam. Yang dewean tadi yang mengucapkan salam adabnya, bukan yang rame-rame. Yang dewean mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang berkewajiban menjawab salam tadi cuman si uang.
Jadi kalau si uang sudah menjawab salam, gugur seluruh rombongan tadi untuk menjawab salam. Yang pertama adabnya. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang non muslim yang bertemu dengan kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Jawabnya bukan waalaikumsalam, wa'alaika. Wa'alaika. Jawabnya apa Bu? Wa'alaika. Jadi kalau kalau kita tidak tahu di antara muslim dengan jawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau kita tahu CS kita CS kental setongkrongan, ibaratnya ada non muslim tahu, ibaratnya Chinese ataupun Kristen, Buddha dan lain sebagainya, dia kenal dengan kita kenal dengan dia, tahu dia non muslim, dia mengucapkan salam assalamualaikum, kita jawab wa'alaika. Apa artinya? Semoga cak itu juga apa yang kamu doakan. Nah, jadi wa'alaika itu dia mengucapkan assalamualaikum, kesejahteraan bagi kita, semoga kau juga dapat kesejahteraan. Wa'alaika, kau juga, bahasa Lembang. Jadi maka tidak boleh kalau kita menjawab salam dengan dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Adabnya di dalam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, adab yang selanjutnya diajarkan Rasulullah SAW, yang siko uang mengucapkan kepada orang yang ramai, yang non muslim hukumnya mengucapkan salam dijawab dengan wa'alaika. Yang ketiga adalah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang muda lebih mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi dianjurkan, bahkan kata Rasulullah SAW, bagi siapa saja yang menggemar absus salam bainakum, senang mengucapkan salam ketika kita berpapasan, ketika kita masuk rumah, ketika kita bertemu di jalan, kata Rasulullah SAW, banahullahu baitan fil jannah, maka kata Rasul akan Allah bangunkan rumah di dalam surga nanti untuk dirinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Kalau dia berdoa, aminkan cukup di dalam hati, tidak mesti diucapkan. Ataupun ada riwayat yang lain mengatakan tidak wajib kita mengaminkan, karena doanya tadi bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon maaf, akidah dan tauhid kita berbeda. Jadi kalau ibaratnya dia berdoa, mendoakan kita semoga engkau diberikan kesehatan, semoga, kecuali dia mengatakan seperti semoga Tuhanmu memberikanmu kesehatan, maka kita ucapkan amin. Tapi kalau ibaratnya dia mendoakan semoga Tuhan memberkati, atau biasanya ibaratnya bahasa doa-doa agama-agama lain yang dinisbatkan kepada Tuhan mereka, kita tidak wajib untuk mengucapkan amin. Tapi kalau dia ngomong semoga Allahmu, Tuhanmu merahmatimu, maka boleh kita mengaminkan doa tersebut. Ini barangkali penutup ini. Kita ini di negara Pancasila ini, pejabat-pejabat kita non muslim kan rata. Kadang-kadang sambutan resmi kita tahu bahwa beliau ini non muslim, tapi pakamlah dia baca salam ini waktu nak pidato itu, nama mana ceritanya yang cara masal dia mengucapkan salam, misalnya di acara resmi itu, dia kita tahu persis bahwa dia non muslim, apakah Hindu, Buddha segala macam itu, dia assalamualaikumnya pakamnya karena di lingkungan dia mau muslim dulu. Jadi mana ceritanya yang mau dilihat. Jadi sama dengan halnya dengan hadis tadi. Jadi walaupun berpapasan di jalan ataupun di suatu ruangan dalam acara, kalau non muslim yang mengucapkan salam, bahkan pasti ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup jauh wa'alaika. Kenapa ini pertama kali kami pengajian di di sini Pak untuk subuh kalau khutbah Jumat kan kami ada jadwal. Jadi Ramadan juga tahun kemarin kalau tidak salah juga ada jadwal di sini. Kenapa kami sampaikan hal semacam ini? Kadang yang mohon maaf yang semacam ini banyak kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu jurusnya. Jadi ketika kita sudah tahu jurusnya, suatu saat kita menemukan hal yang termasuk atau yang kami sampaikan atau ditanyakan tadi, mulai dari sekarang mulai dibenahi. Karena hal-hal yang kecil seperti ini yang kemudian mengandung murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas kalau biasanya ada pejabat yang non-muslim mengucapkan salam yang fasih, alhamdulillah kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menganut dan memiliki agama tauhid yang satu yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi walaupun nak bertemu di jalan atau di suatu ruangan dalam suatu forum acara, kebanyakan tidak tahu jurusnya.
yang menjawab salam tadi Pak ya. Jadi sekarang kita tahu jurusnya, disampaikan kepada jamaah yang banyak. Oh ternyata menjawab salam orang yang non muslim itu tidak ada kewajiban kita menjawabnya, cukup dengan jawaban wa'alaika. Jadi cukup seperti itu, tidak disebutkan waalaikumsalam atau warahmatullah, cukup wa'alaika baik. Termasuk di suatu acara ada pejabat yang ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa salam Nusantara itu Om Santi Santi Om. Om Santi Om itu aku udah tahu artinya apa itu. Nah, jadi cukup dijawab salam wa'alaika baik. Itu dosa tak itu pejabat? Yang Kan kalau kita pejabat mengucapkan selamat Natal tak boleh kan? Nah ini dia mendoakan salam sejahtera dan Om Santi Santi Om segala macam itu macam mana hukumnya itu? Nah, jadi kalau yang pejabat tadi muslim. Iya, pejabat tadi muslim. Pejabat tadi muslim. Iya. Kalau dia seorang pejabat public figure, contohnya presiden, Iya. contohnya bupati, contohnya camat, kades pun boleh. Untuk menjaga raddul dalam kaidah usul fikih raddul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Jadi kita ini menghindari keburukan lebih diutamakan daripada menjalankan kemaslahatan. Daripada ibaratnya presiden tadi akhirnya apa bahasa itu? Dakatik toleransi bahasa gitu untuk menjadi penyemangat persatuan. Dengan catatan dia tadi menjadi orang yang berpengaruh. Ya, presiden berpengaruh, bupati berpengaruh, wali kota berpengaruh, gubernur berpengaruh. Tidak apa-apa mengucapkan salam, Om Santi Santi Om atau salam sejahtera untuk kita. Tapi takutnya Pak Ustadz, ini dipakai hadis itu untuk mengucapkan salam, kan banyak juga pejabat kita mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Ya. Mungkin dia pakai hadis itu. Ya, jadi Padahal itu kan kalau boleh sebenarnya. secara dasarnya Taklak. ketika kita mengucapkan selamat Natal apa segala macam yang kita tak katik berkepentingan dan keperluan ini orang awam ini, maka hukum mutlaknya haram, tidak boleh. Ya, kalau dia pejabat, maksud kami itu kalau dia pejabat memiliki pengaruh di lingkungan orang yang banyak untuk menjaga kerukunan dan kestabilitasan tempat tersebut, tidak apa-apa kita ucapkan selamat Natal kepada rakyat ataupun masyarakat kita yang beragama non muslim dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengimani, cukup dengan lisan. Jangan sampai kita mengimani ataupun melok merayakan, tidak boleh. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika memberikan surat kepada Raja Heraklius untuk pembebasan bumi Persia, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Rasulullah itu mengatakan kepada Raja Heraklius, itu Masehi, ya, orang Nasrani. Jadi assalamualaikum ilal malikil Heraklius. Jadi boleh. Dalam artian apa? Supaya dengan harapan didoakan orang yang kita ucapkan Natal, kita ucapkan salam selain non muslim tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Walaupun masih banyak yang ini, kita jadwalkan ulang. Amin. Bapak